Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga sehat selalu ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, di pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai klasifikasi materi. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai unsur dan senyawa. Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana melalui proses kimia. Nah, contohnya adalah emas. Sebongkah emas apabila dibagi terus-menerus sampai bagian terkecil akan menjadi atom emas. Banyak sekali unsur yang dapat kita temui di alam. Misalnya besi, baja, tembaga, dan kuningan. Unsur dibagi menjadi 3, antara lain unsur logam, unsur non-logam, dan unsur semi-logam. Unsur logam memiliki beberapa sifat khusus, yaitu berwujud padat, berwarna putih mengkilap, penghantar listrik yang baik, dan mempunyai titik didih atau titik leleh yang tinggi. Nah, untuk contohnya, dari unsur non-logam dapat kita lihat di tabel berikut, seperti kalsium dengan lambang Ca, natrium dengan lambang Na, dan lain sebagainya. Selanjutnya, unsur non-logam juga memiliki beberapa sifat seperti berwujud padat, cair, dan gas pada suhu ruangan, berwarna tidak mengkilap, bukan penghantar listrik dan panas yang baik, mempunyai titik didih dan titik leleh yang rendah. Kemudian untuk contoh unsur non-logam dapat kita lihat di tabel berikut, seperti oksigen dengan lambang O, hidrogen dengan lambang H, karbon dengan lambang C, sulfur dengan lambang S, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu unsur semilogam. Dapat disebut juga dengan istilah metaloid karena dapat bersifat layaknya unsur logam maupun unsur non-logam. Umumnya bersifat semikonduktor, jadi saat suhu rendah unsur ini tidak dapat menghantarkan listrik. Sedangkan saat suhu tinggi, unsur ini dapat menghantarkan listrik dengan baik. Kemudian berwujud padat, namun teksturnya lebih berwarna abu-abu mengkilap atau keperakan. Selanjutnya tabel periodik unsur. Nah, pada tabel tersebut dapat dilihat yang berwarna biru adalah unsur logam dan yang berwarna kuning cerah adalah unsur non-logam, sedangkan yang berwarna kuning gelap adalah unsur semilogam. Kemudian lambang unsur. Pemberian lambang unsur menurut Berzelius, yang pertama setiap unsur dilambangkan dengan satu huruf, yaitu huruf awal dari nama latinnya. Kemudian huruf awal ditulis dengan huruf kapital dan huruf besar. Selanjutnya, untuk unsur yang memiliki huruf awal sama diberikan satu huruf kecil dari nama unsur tersebut. Contohnya seperti karbon dilambangkan dengan C, kalsium dilambangkan dengan Ca. Selanjutnya, apakah perbedaan dari unsur logam dan unsur non-logam, Bu? Nah, perbedaannya dapat dilihat di tabel berikut ini. Pada unsur logam berwujud padat, sedangkan unsur non-logam dapat berwujud padat, cair, maupun gas. Nah, unsur logam dapat ditempa dan dapat direnggangkan, sedangkan unsur non-logam bersifat rapuh dan tidak dapat ditempa. Unsur logam dapat menjadi konduktor listrik, sedangkan unsur non-logam non-konduktor listrik. Kemudian untuk kegunaan unsur dapat dilihat di tabel berikut ini. Nah, di situ natrium dapat digunakan sebagai bahan untuk membuat lampu natrium dan senyawanya digunakan untuk garam dapur dan lain sebagainya. Jika kamu perhatikan, baik unsur logam maupun non-logam memiliki banyak kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh lainnya
bisa besi dan tembaga, dapat digunakan untuk alat-alat perkakas, alat-alat rumah tangga, dan bahan untuk rangka kendaraan. Nah, itulah pemaparan materi mengenai unsur. Untuk pemaparan materi mengenai senyawa akan Ibu bahas pada video selanjutnya. Semoga bisa bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.